Doa Sang Penjual Roti, kisah nyata tentang keikhlasan, kesabaran, dan balasan Allah yang tak terduga. Di sudut kota kecil yang damai, hiduplah seorang lelaki tua bernama Abdul Wahid. Ia bukan orang terpandang, bukan pula orang yang punya banyak harta, tapi di mata para tetangganya, ia adalah sosok yang luar biasa sederhana, jujur, dan selalu tersenyum meski hidupnya pas-pasan. Abdul Wahid bekerja sebagai penjual roti. Setiap hari sebelum fajar menyingsing, ia sudah bangun, berwudu, lalu mengerjakan salat tahajud. Setelah itu, ia mulai menguleni adonan rotinya. Tangannya cekatan, hatinya khusyuk, dan sebelum memulai apapun, ia tak pernah lupa memanjatkan doa. Ya Allah, berkahilah rezekiku hari ini. Jadikan roti ini bukan hanya untuk mengenyangkan perut orang-orang, tapi juga jadi jalan pahala bagiku. Limpahkan rezekimu dari arah yang tidak aku sangka-sangka. Setiap hari ia mengucapkan doa itu, berulang-ulang, tidak pernah bosan, tidak pernah putus harapan. Suatu pagi yang mendung, ketika toko rotinya baru saja dibuka, datanglah seorang musafir tua. Wajahnya letih, tubuhnya lemah, dan pakaiannya penuh debu perjalanan. Musafir itu berdiri di depan toko, sambil memegang perutnya yang lapar. Assalamualaikum, maaf, Tuan, aku lapar, tapi aku tak punya uang. Bolehkah aku meminta sepotong roti? Tanya sang musafir dengan nada lirih. Abdul Wahid menatapnya. Ia tahu betul rasanya lapar. Ia tahu betul rasanya butuh pertolongan. Maka tanpa ragu, ia membungkus 2 potong roti hangat dan memberikannya. Ambillah, ini bukan milikku, ini dari Allah, dan engkau adalah tamunya, ucap Abdul Wahid sambil tersenyum. Musafir itu menunduk, menahan air mata. Ia tak menyangka masih ada orang sebaik itu. Sambil memegang roti di tangannya, ia menengadah ke langit dan berdoa, Ya Allah, hamba-Mu ini telah menolongku tanpa meminta imbalan. Maka balaslah kebaikannya, bukakanlah pintu rezekimu baginya dari arah yang tak pernah ia sangka. Abdul Wahid mendengar doa itu dan hanya tersenyum. Baginya, memberi roti pada orang lapar bukan sesuatu yang besar. Tapi ternyata, Allah punya rencana lain. Hari-hari berlalu. Sejak hari itu, entah kenapa, dagangan Abdul Wahid semakin ramai, pelanggan berdatangan, bahkan dari desa-desa lain. Rotinya semakin terkenal. Orang-orang menyebutnya roti barokah karena selain enak, harganya murah, dan konon bisa membuat kenyang lebih lama. Suatu hari, seorang pria berpakaian rapi datang ke tokonya. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Dinas Sosial Kota. Ia berkata bahwa pemerintah sedang mencari mitra usaha kecil untuk proyek makanan bersubsidi. Kami tertarik dengan usaha Anda, Pak Abdul Wahid. Kami ingin membeli 500 roti setiap hari untuk dibagikan kepada masyarakat miskin. Abdul Wahid terkejut. Ia nyaris menangis. Selama ini ia hanya membuat 50 roti sehari. Tapi kini Allah membukakan pintu rezeki yang luar biasa dari arah yang benar-benar tidak disangka. Dengan rendah hati ia menerima tawaran itu. Ia pun mempekerjakan beberapa pemuda pengangguran di kampungnya untuk membantu produksi roti. Toko kecilnya kini menjadi tempat usaha yang memberdayakan masyarakat sekitar. Suatu malam, saat ia kembali dari salat Isya, ia duduk sendirian di depan tokonya. Ia mengingat kembali hari-hari sulitnya dahulu, saat hanya ada satu pelanggan, saat ia pernah hampir menyerah. Saat ia hanya punya tepung sisa untuk membuat 2 roti saja. Ia menatap langit dan berbisik pelan, Ya Allah, ternyata Engkau selalu mendengar. Terima kasih karena tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap padamu. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena hatinya penuh syukur. Hikmah cerita ini, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Doa yang tulus, bahkan yang terdengar sederhana, bisa membuka pintu langit. Bila kita memberi karena Allah, maka balasannya akan datang dari arah yang tidak kita duga. Sabar, doa, dan ikhlas 3 kunci yang tidak akan pernah sia-sia.